mengajarkan kebaikan. Dan kita pernah menyampaikan sekalian, kebaikan, semua kita banyak tahu kebaikan dengan beraneka ragam variasinya. Enggak mesti harus punya titel S1, S2, S3, alumni dari sana, alumni dari sini, universitas sana, universitas sini, dalam negeri atau luar negeri. Pokoknya kita tahu kebaikan. Ada kesempatan untuk kita sampaikan, sampaikan. Selama kita suka memberikan nasihat, suka menyampaikan kebaikan untuk orang lain, pasti suasananya hidup. Pasti suasana kebaikan itu akan hidup, dan orang akan malu untuk melakukan maksiat atau kejahatan dengan terang-terangan. Ketika kita diam semuanya, di waktu itulah orang-orang akan mudah melakukan kejahatan di mana-mana. Selipkan Bapak sekalian. Kita perhatikan anak kita, anak saudara kita yang ada di masyarakat kita. Ketika tiba waktu salat, dia enggak ke masjid, ingatkan. Ketika kita melihat anak tetangga kita boncengan laki dan perempuan, kita tahu ini bukan abangnya, bukan siapa. Kita ingatkan, walaupun hanya selipan 2 kata, 3 kata, walaupun hanya 1 kalimat. Dengan niat apa? Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya sepotong ayat. Ini yang saya tahu nak ya, menurut yang bapak pelajari dan pengalaman bapak dari kecil sampai saat ini, yang seperti ini enggak bagus. Ya. Kamu ada kehormatannya, ini juga ada kehormatannya. Kenapa kamu bawa anak perempuan orang ya malam-malam? Oh, bapak jangan ikut campur. Ini sudah ada izin dari orang tuanya. Gimana cara jawabnya setelah itu? Ya. Dilihat kesesuaiannya lah ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, tentang 2 orang. Ahaduhuma 'abidun, yang satu ahli ibadah, wal akharu 'alimun, yang kedua alim orangnya. Siapa? Tidak disebutkan, karena para sahabat suka menyembunyikan aib pada kalangan mereka. Ringkasnya, di hadapan Nabi disebutkan 2 orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli dalam ilmu pengetahuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan, kelebihan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang abid, yang rajin beribadah, ka fadli 'ala adnakum, seperti keistimewaan dan kelebihan aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah dari kalian. Perumpamaan orang yang rajin beribadah, menuntut ilmu, malas dia. Enggak rajin menuntut ilmu, ibadah aja. Bagus enggak? Selama ibadahnya itu sesuai dengan ilmu, bagus. Tapi yang ini dia ibadah pas-pasan, yang fardu mungkin yang sunat ala kadar, tapi dia rajin menuntut ilmu dan rajin menyebarkan ilmu. Nabi SAW diutus untuk menjadi apa? Bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk menjadi seorang guru. Nabi masuk ke dalam masjid, melihat ada 2 majlis. Majlis ini berzikir, majlis ini majlis ilmu. Mungkin di sana Mu'adz bin Jabal, mungkin di sana ada Abu Hurairah yang menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di tengah-tengah majlis itu, di tengah-tengah 2 majlis yang tidak begitu jauh, mengatakan, dua majlis ini bagus, tapi aku diutus untuk majlis ini, majlis ilmu. Nabi pun bergabung dengan majlis ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu
wa ahlas samawati wal aradina, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan para penghuni langit juga para penghuni bumi, hatta namlata fi juhriha, bahkan sampai semut yang ada di sarangnya, wa hatta al-huta, bahkan juga ikan paus, ikan besar yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka berdoa, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah.